اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف جامع، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظ، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على عالمي، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الأمة والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، دون صواه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا به
محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di pelajaran kita, yaitu pelajaran kitab Asrarus Shalah fi Asasil Farahi wal Falah, susunan daripada Al-Ustaz An-Nur Hidayatullah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang Alhamdulillah, dan ada sholawat sedikit juga semalam. Sambungannya, dan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Sedikit kita bahas tentang sholawat, kita sambung yang semalam dulu. Nah, hari ini kita alhamdulillah masih berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, di mana pada bulan ini dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Walaupun hari ini Rabu terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Rabu Dudi sudah Jumadil Awal pulang. Jumadil Awal ya. Rabiul Akhir gitu. Nah. Artinya taluncat ya lah. Nah, Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Awal itu disebut juga dengan bulan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar ngarannya. Rabi itu secara bahasa artinya hujan, Bang. Bisa maknanya musim semi, bisa juga maknanya hujan. Anwar itu artinya cahaya. Jadi bulan Rabiul Awal ini adalah bulan hujan cahaya. Sebab pada bulan ini lahir Rasulullah. Miladu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurun. Lahirnya Nabi Muhammad, kelahiran Sidin, waktu kelahiran Sidin, dan tempat di mana Sidin dilahirkan. Tempat kelahiran Sidin itu merupakan nur cahaya. Sebagaimana ketika Rasulullah lahir itu memancar cahaya sampai ke Syam, sampai ke Persia, bahkan sampai ke Yaman terang benderang, sampai kerajaan Kisra itu terang benderang kelihatan nampak. Rasakan mudahan cahayanya Nabi Muhammad sampai ke dalam hati kita. Amin. Nah, sedikit kita bahas tentang Rabiul Awal tempur di bulan ini nih. Kan sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah itu kan lahir yaitu pada waktu subuh menjelang siang. Antara fajar kadzib lawan fajar shadiq, waktu subuh. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir itu hari waktu subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Allah menetapkan kekasih Sidin, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai Sidin,
Sidin tetapakan lahirnya pada waktu subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Nah itu seberataan pasti ada hikmah. Apalagi berkaitan dengan Nabi Muhammad. Khalaqal khalqal hikmah. Apa-apa aja yang Tuhan ciptakan itu pasti ada hikmah terkandung di dalamnya. Allah menciptakan sesuatu itu kadang-kadang sia-sia. Seluruhnya ada terkandung di dalamnya hikmah. Apalagi berkaitan dengan kekasih sidin Nabi Muhammad. Nah, untuk mengungkapkan kenapa Allah Ta'ala menetapkan Nabi Muhammad itu lahir waktu subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang tahu rahasianya itu hanya Allah Ta'ala aja yang kau mengetahui. Kecuali ada beberapa orang, kecuali orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala supaya dapat mengetahui rahasia terkandung kenapa Tuhan menghendaki kekasih sidin lahir pada waktu itu. Di antaranya yang mendapat taufik hidayah, dapat ilmu dari Allah Ta'ala, mengetahui rahasia terkandung kenapa lahir Nabi waktu itu. Di antaranya ialah Syekh Ali Dadah. Ujar Syekh Ali Dadah, mengapa Nabi Muhammad itu lahir di waktu subuh? Ya kan nyapang waktu maghrib kah, waktu isya kah, atau siang kah? Tapi Allah Ta'ala menetapkan kekasih sidin lahir menjelang siang, parak lagi siang. Ujar sidin, ini menunjukkan bahwasanya anak nang lahir ini akan menjadi mahiz zulmah. Mahiz zulmah itu artinya penghapus kegelapan. Penghapus kegelapan. Penghapus kegelapan apa? Kegelapan jahiliyah, kegelapan kejahilan, kegelapan syirik kepada Allah Ta'ala, menuju kepada terang benderang. Terang benderang kemana? Mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, beriman lawan Allah Ta'ala. Jadi anak nang lahir ini menunjukkan bahwasanya dia akan memberikan cahaya nang dari kegelapan kepada terang benderang, mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, lawan pula waktu subuh ini parak lagi siang, paling seapa lagi siang dah tarang hari. Kenapa? Itu menunjukkan dakwahnya Nabi Muhammad ini kada membutuhkan waktu yang sangat lawas. Cukup dakwahnya itu beberapa tahun, beberapa masa, sukses Nabi Muhammad mentauhidkan jazirah Arab, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman berataan. Sukses Nabi Muhammad, bahkan orang beriman, berislam sampai hari kiamat. Cukup beberapa tahun saja. Nabi Muhammad sidin berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah berdakwah. Begitu pindah pulang ke Madinah, berdakwah di Madinah cuma 10 tahun. Artinya 10 tambah 13 23 tahun aja Nabi Muhammad berdakwah. Kan umur 40 tahun sidin diangkat jadi nabi, jadi rasul. Begitu berdakwah di Mekah 13 tahun, tambah di Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun aja Nabi mendakwahkan. Ternyata sukses Nabi Muhammad waktu yang sangat singkat. Sukses Nabi Muhammad sejazirah Arab itu beriman berislam sampai hari kiamat ini. Nah, kita beriman berislam. Andai kata nila Nabi Muhammad lahir waktu Isya atau waktu maghrib kah umpamanya, mungkin dakwahnya Nabi Muhammad itu lawas benar. Nang kaya Nabi Nuh mungkin. Nabi Nuh itu parak 1000 tahun berdakwah. Ngitugin nang mengumpati sidin 80 ikung aja. 80 ikung, 40 laki-laki, 40 bini-bini. Lawas benar liwar. Nah itu hikmah kenapa Nabi Muhammad itu lahir di waktu subuh menjelang siang. Menunjukkan dakwahnya Nabi Muhammad itu singkat, cukup beberapa tahun, beberapa masa, sukses Nabi Muhammad. Luar biasa, sampai kiamat orang ada beriman berislam. Begitu pulang, kenapa Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin? Ya kan nyapang hari Jumat, kan hari mulia itu hari Jumat. Ya kan nyapang hari Jumat lahirnya. Ternyata Allah menghendaki Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Kenapa?
Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini diciptakan Allah taala itu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu bumi ini diciptakan hari Sabtu. Sesudah itu keesokan harinya Allah ciptakan pulang gunung-gunung. Gunung-gunung di bumi ini Allah ciptakan pada hari Ahad. Bumi diciptakan hari Sabtu, gunung-gunung diciptakan hari Ahad, dan kemudian Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, tanam-tanaman itu pada hari Senin. Sama lawan Nabi Muhammad lahir hari Senin. Nabi Muhammad lahir hari Senin, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tanam-tanaman diciptakan pun hari Senin. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan sama di hari diciptakan tumbuh-tumbuhan? Kenapa? Nah, jadi saya Ali Dada sebab tumbuh-tumbuhan dan Nabi Muhammad itu ada samanya, sama-sama makanan pokok. Makanan pokok kenapa? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu pemakan pokok bagi jasad kita, awak kita, badan kita. Sedangkan Nabi Muhammad makanan pokok juga. Makanan pokok bagi apa? Bagi hati kita, bagi ruh kita. Bagi hati kita. Nabi Muhammad itu makanan pokok. Kita tanpa tumbuh-tumbuhan kita bisa mati. Buktinya kita makan nasi. Nasi dari apa? Baras, padi. Padi tumbuh-tumbuhan. Lombok, kangkung. Apalagi itu nang sayur-sayuran, pohon-pohonan, apel, mangga, pastila, durian. Nah, sebarataan itu kan pemakan pokok bagi awak kita. Nabi Muhammad pemakan pokok bagi ruh kita, hati kita. Artinya kata Al-Imam Harith Al-Muhasibi, ujar Sidin, lamunya kita 3 hari 3 malam berturut-turut kada sing makanan, kada sing minuman, itu bisa mati gitu ya Sidin. Berturut-turut kada sing makan, kada sing minuman, kita seharian semalaman kada sing makan, kada sing minuman, siup bisa. Apalagi 3 hari 3 malam, bisa mati. Dan gitu juga ujar Sidin, lamunnya hati kita. Lamunnya hati kita selama 3 hari kosong daripada Nabi Muhammad, hati kita kosong daripada ilmu-ilmu agama, daripada dengar pengajian, hati kita kosong daripada Al-Quran, hati kita kosong daripada membaca sholawat, hati kita kosong daripada dengar ilmu, selama 3 hari 3 malam itu bisa mati hati kita. Sama-sama makanan pokok. Nabi Muhammad lawan tumbuh-tumbuhan itu sama-sama makanan pokok. Itulah kenapa jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Kemudian tanggalnya tanggal 12 pulang. Banyak kayak tanggal yang lain. Tanggal 14 kah? Tanggal 1 kah? Umpamanya. Ternyata Tuhan menghendaki tanggal 12. Itu menunjukkan agama yang Sidin bawa, yang Sidin ajarkan itu berpondasi dari 12 rukun. 12 rukun pondasinya. Yang mana dari 12 ini dibagi pulang menjadi 3 rukun. Yang pertama ngarannya ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Rukun Islam berapa? Rukun Islam 5. Nah, rukun iman 6. Yalah, ini masih tahu nih rukun Islam, rukun iman harus tahu. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Rukun Islam apa? Syahadat. Rukun Islam apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ginang mampu. Nah, rukun iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. 5 tambah 6 11. Ada lagi terakhir ngarannya rukun ihsan. Rukun ihsan ini
Itu satu aja isinya, antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Lamun ikam kada kau beribadah merasa melihat Allah Ta'ala, rasa akan Allah Ta'ala melihat lawan ikam. Itu rukun ihsan ngarannya. Nah, 5 tambah 6 tambah 1 12. Itulah kenapa Nabi Muhammad lahir tanggal 12. Lalu pulang Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal. Ya kan ya, bulan Ramadan, bulan yang mulia nih. Ternyata bulan Rabiul Awal. Ternyata di Arab itu musim itu ada 4. Di Arab ada musim panas. Di Arab tuh lamunnya panasnya berangat luar biasa. Lamunnya ada lagi nang kedua musim dinginnya dinginnya luar biasa. Nya kada tahan awak kita ya bisa lilihan darah di hidung, pecah bibir. Ada lagi musim gugur. Ketiga musim gugur, nang keempat musim robi. Robi itu artinya musim semi, sedang, panas banar kada, dingin banar kada. Nah kenapa Nabi Muhammad tuh lahir di musim robi, musim sedang? Itu menunjukkan agama yang dibawa Sidin itu adalah agama yang sedang. Artinya agama yang dibawa Nabi itu ekstrim banar kada, terlalu lemah benar kada, sedang, pokoknya sedang bang. Nah itu kenapa alasan Nabi Muhammad lahir waktu subuh hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah ada, kita ambil nila ada di Aqidatul Awam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Ya. Nabiyuna Muhammadun. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad. Ikam tahulah nabiku Nabi Muhammad. Nabiyuna Muhammadun, ya. Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Itu kata-kata, padahal kata-kata suatu kebanggaan. Kebanggaan kita baisian Nabi Muhammad. Tahulah nabiku siapa? Nabiku Nabi Muhammad. Itu kebanggaan. Kenapa jadi kita bangga baisi Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad? Sebab Tuhan langsung yang menjelaskan di dalam Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ikam wahai umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang diutus di muka bumi ini. Kita nih menjadi umat terbaik daripada umat-umat yang lain yang diutus di muka bumi ini. Jelas kenapa jadi yang terbaik? Sebab nabinya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi terbaik. Pokoknya kita menjadi yang terbaik berkatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Jadi nabi yang paling mulia. Ini ada pertanyaannya, siapa nabi paling mulia? Nabi paling mulia adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, otomatis umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad. Otomatis. Karena umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad, otomatis keluarga terbaik adalah keluarganya Nabi Muhammad. Karena umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad, otomatis ulama yang terbaik adalah ulamanya umat Nabi Muhammad. Pokoknya apa-apa aja yang berkaitan lawan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu menjadi mulia. Nang kitu jua hati kita, lamunnya hati kita isinya adalah Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit mengingatkan Nabi Muhammad. Apa aja yang dilakukan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Takajudnya aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Han sampai mendarah daging. Pokoknya apa aja namanya nang terkaitnya lawan Nabi Muhammad itu menjadi mulia.
Bahkan napa-napa aja nang kita gawe lemunyan sesuatu itu nang kita ingat ini gawean Nabi Muhammad, anak makan bacaan bismillahirrahmanirrahim Allah barik lana, keingatan itu ini gawean Nabi Muhammad nang diajarkan Nabi Muhammad, keingatan Nabi Muhammad, kita gawean apa-napa nang gawean Nabi Muhammad, keingatan teganang Nabi Muhammad, maka kita jadi mulia. Apa aja nang berkaitan lawan Nabi Muhammad jadi mulia. Nah, mudahan kita nih lebih tahu, lebih kenal lawan Nabi Muhammad supaya kita mengganang lawan Sidin. Ini kita mengganang lawan Sidin jadi mulia kita. Nah, kan Nabi kita ngaran Sidin Muhammad itu terkenal di bumi. Di bumi. Tapi lamunnya Nabi kita itu di langit ngaran Sidin Ahmad. Terkenal. Jadi bubuhan malaikat itu mengiau Nabi kita tuh Ahmad. Di bumi kita mengenal Muhammad terkenalnya masyhurnya. Nah, Ahmad itu napa gerang artinya? Ahmad itu adalah orang yang paling memuji lawan Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad dikiau Ahmad? Karena sidin orang yang paling memuji lawan Allah Ta'ala. Siapa yang paling memuji lawan Allah Ta'ala? Nabi Muhammad. Siapa yang paling takwa? Nabi Muhammad. Siapa yang paling makrifat lawan Tuhan? Nabi Muhammad. Siapa yang paling alim? Nabi Muhammad. Siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Makanya dikiau Ahmad. Malaikat itu kan orang yang ahli ibadah. Diciptakan malaikat itu khusus kesan beribadah lawan Tuhan. Khusus diciptakan. Kada pernah maksiat sedikit pun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedikit pun kada pernah maksiat malaikat itu. Malaikat itu orangnya ahli ibadah. Malaikat pun mengiau Nabi kita Ahmad. Kenapa malaikat itu mengiau Nabi kita Ahmad? Supaya malaikat itu kada merasa paling beribadah daripada Nabi Muhammad. Supaya malaikat itu kada merasa paling baik daripada Nabi Muhammad. Supaya malaikat itu kada merasa paling hebat daripada Nabi Muhammad. Makanya malaikat itu mengiau Nabi kita Ahmad. Kada Muhammad, kada Ahmad dikiau. Ahmad kan paling memuji, paling takwa, paling alim, paling beribadah, paling segala paling. Itu Ahmad tak. Jadi malaikat itu mengiau Nabi kita Ahmad supaya malaikat itu kada merasa paling hebat, paling beribadah daripada Nabi Muhammad. Dan ternyata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun itu mengiau Nabi kita Ahmad. Bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu mengiau Nabi kita Ahmad. Kan seluruh nabi-nabi itu disuruh untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya nanti akan lahir nabi akhir zaman, nabi terbaik ngarannya Ahmad. Ahmad itu Nabi Muhammad. Ujar Nabi Isa, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di ketika Nabi Isa bin Maryam berucap lawan bubuhan Bani Israel, ujar Nabi Isa, taulah ikamna bahwasanya aku ini adalah Rasul yang diutus Allah Ta'ala kepada kalian. Hal keadaannya aku membenarkan bagi kitab-kitab yang sebelumku daripada kitab Taurat, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan akan lahir Nabi sesudah aku ngarannya Ahmad. Nabi Isa mengiau Nabi kita Ahmad. Dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa pun mengiau Ahmad. Kenapa bebuhan Nabi-Nabi bahari mengiau Nabi kita Ahmad? Sebab mereka tahu orang yang paling alim,
orang yang paling takwa, orang yang paling kenal lawan Allah Ta'ala, orang yang paling paibadah, orang yang paling alim, orang yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad. Itu alasan kenapa jadi mereka mangyo Nabi kita Ahmad, supaya mereka itu kada merasa paling paibadah daripada Nabi Muhammad, supaya mereka itu kada merasa paling alim daripada Nabi Muhammad, supaya mereka kada merasa paling hebat daripada Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi pun mengakui nang paling hebat, nang paling alim, nang paling takwa, nang paling dicintai Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad. Makanya mereka mengiau Ahmad. Alasannya nih, kenapa jadi malaikat ngiau Nabi kita Ahmad, kenapa nabi-nabi bahari mengiau Nabi kita Ahmad, kita Muhammad mengiau. Nah, Muhammad itu pang napa? Muhammad pula. Muhammad itu nya di ilmu nahwu diambil daripada isim maf'ul. Artinya hamdan ba'da hamdin ila ghairi nihayatin. Arti Muhammad tuh. Muhammad itu artinya hamdan ba'da hamdin ila ghairi nihayatin. Ialah orang yang dipuji sesudah dipuji, sesudah dipuji, sesudah dipuji sampai ke batas akhir pujian kesan Nabi Muhammad. Itu kenapa jadi Nabi Muhammad dikiau Muhammad? Artinya orang yang dipuji sesudah dipuji, sesudah dipuji sampai ke batas akhir kesan pujian lawan Nabi Muhammad. Pokoknya kayak apa aja memujinya lawan Nabi Muhammad itu kada sampai lagi sempurna kada kawa. Walaupun seluruh manusia memuji berkumpul sebagaimana ujar Habib Ali Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Betapapun banyak nih manusia berkumpul sebarataan seluruhnya para pujangga-pujangga memuji lawan Nabi Muhammad, memuji menulis isinya pujian-pujian kesan Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Muhammad. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Itu sampai habis di sini masa hendak mengulah tentang keagungan keluhuran baginda Nabi Muhammad, sampai habis masa belum kawal lagi mensifatakan kesempurnaannya Nabi Muhammad. Yang tahu hakikat Nabi Muhammad sebenarnya itu Allah Ta'ala aja. Allah Ta'ala aja yang tahu. Itulah Nabi Muhammad. Jadi siapa yang paling memuji Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Yang itu juga sebaliknya, siapa yang paling dipuji Allah Ta'ala, jawabannya adalah Nabi Muhammad juga. Makanya orang yang paling banyak dapat nikmat itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kita ini seberataan berkatnya Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Nah, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Lamunnya di dalam dalailul khairat ngaran Nabi Muhammad di dalam hizib Senin awal di dalail. Itu nama Nabi Muhammad itu disebutkan Syekh Sulaiman Al-Jazuli, itu jumlah ngaran Nabi Muhammad itu 201. Bukan jadi Senin akhir tuh. Ada kalau Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammad Hamidun sallallahu itu di dalam dalail khairat tuh, di Senin awal. Nah, Senin awal, hizib Senin awal. Itu jumlahnya ngaran Nabi Muhammad, gelar Nabi Muhammad itu jumlahnya 201 di situ. Bahkan ada lagi nama Nabi Muhammad yang banyak pada itu, yaitu di tafsir Sawi Jalalain. Itu nama Nabi Muhammad tuh sampai 1000 di situ disebutkan. Artinya apa ta? Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama, banyaknya ngaran, banyaknya gelar itu menunjukkan orang itu hebat. Orang itu luar biasa. Sampai 1000 ngaran. Ada kegampangan, ada manusia yang hebat kayak Nabi Muhammad sampai 1000 gelar ada. Kita aja tergelar profesor, doktor, insinyur, longor, apa-apa habis gelar sudah.
Di ujungnya pulang LC, SAG, MA, apa lagi itu gelar, pokoknya sebelataan. Itu menunjukkan orang itu harap. Yalah, itu siapa ada gelar? Nabi Muhammad sampai 1000. Berarti Nabi Muhammad ini luar biasa. Jadi kita bangga bisi Nabi Muhammad nih, kita bangga. Jadi umatnya Nabi Muhammad nih bangga luar biasa. Apalagi bubuan Syarifah Habaib. Bukan hanya umat aja, pada Tuhan sitin. Ini apa ada himbong kita jadi umat aja ini mulia sudah. Himbong sudah jadi kadusagen supaya dimuliakan orang tuh mengaku jadi Habib. Udah kalau ini kayak viral alam. Daripada anak dimuliakan supaya ngaku jadi Habib. Jadi umat sidin kan sudah jadi mulia. Kadusagen ngaku jadi Habib, jadi orang alim gen. Mulia sudah. Nya orang berilmu itu mulia sudah. Kada sebagian cukup jadi umatnya Nabi Muhammad sudah mulia sudah kita. Apalagi kada sebagian dengan cara mengaku jadi Habib, mengaku jadi Syarifah, memang lain nasab. Ini daripada anak dimuliakan nih. Ada. Ulun dia sinan tuh anak masuk cerita aja. Macam-macam ini. Ini Syarifah awan namanya. Ini Syarifah palsu kisahnya nih. Aslinya ada 3. Masuk aja Syarifah. Nah, jadi Nabi Yuna Muhammadun qad ursila. Nabi kita Muhammad itu sidin diutus lil alamin rahmatan, bagi sekalian alam ini sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad diutus ke alam semesta ini adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ngaran sekalian alam itu napa? Ujar Imam Ibnu Abbas, min awwali makhluqin ila akhiri makhluqin. Ngaran alam itu mulai awal diciptakan sampai penghabisan diciptakan. Alam ngarannya. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam. Kenapa gerang jadi rahmat bagi sekalian alam? Sebab asal usul dicipta langit bumi nih alam semesta ini itu gara-gara Nabi Muhammad. Gara-gara Nabi Muhammad. Kan awal-awal yang diciptakan Tuhan nurnya Nabi Muhammad. Itu awal-awal masa kali nurnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menciptakan langit bumi alam semesta karena sidin hendak mewujudkan, memunculkan kekasih sidin nang masih menjadi nur Muhammad ngarannya hendak diciptakan. Makanya dari nur Muhammad itu diciptakan ada kolam, lauhul mahfuz, arash, macam-macam surga, neraka, sampai bumi, macam-macam sampai terakhir manusia ini ciptaan Tuhan terakhir. Tada hulu jin, tada hulu malaikat, tu abuan jin, jauhan itu hanya kita ini puncitan, bujur puncitan manusia ini tapi paling disayang. Jadi ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Ya kanya kada engkau wahai kekasihku ya Muhammad kada pacangan aku cipta akan langit bumi ini. Artinya aku jadi menciptakan langit bumi ini karena ikam. Aku hendak mewujudkan ikam, mengadakan ikam. Kita aja nih lah lahir nih di muka bumi ini ke berkat abah mama kalau nikmat. Begitu pulang ternyata tiring terus ke atas, ternyata terciptanya alam semesta ini berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Jadi di mapa kadar rahmatan lil alamin Nabi Muhammad entah. Berkat sidin. Kita merasa jenis seberataan ini nah, kita ini berkat Nabi Muhammad. Kita kau belajar dan kini kita berkatnya Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Ya apalagi sembahyang, mengaji, puasa, zakat, berhaji itu beratan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya banyak ada dari Nabi Muhammad kita tahu kita. Ada sudah belajar dan kini. Jadi kita jangan nangkaya Wahabi. Wahabi itu ujar Wahabi karena itu berkat itu kada ada. Ya Nabi Muhammad meninggal tuh ada lagi deh berkatnya. Bukan Wahabi. Kita jangan kada percaya lawan buannya gitu. Kita merasakan
nya berkatu Muhammadin mamdudatun ila yaumil qiyamah. Berkatnya Nabi Muhammad itu dikekalkan, dipanjangkan sampai hari kiamat, hatta dukhulal jannah, sampai masuk ke dalam surga pun berkatnya Nabi Muhammad. Kita mengaji nang kini berkat Nabi Muhammad. Kita kawa sembahyang berkat Nabi Muhammad. Kita assalamualaikum aja kan, mengucapkan assalamualaikum datang dari mana? Nabi Muhammad kalau. Jadi kita mengucapkan berkatnya Nabi Muhammad. Sebaratan berkatnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala. Nah sebelumnya kan ada kita bahas di ini mengingat-ingatnya dulu ada sudah belum bahas semalam tentang jalan makrifat semalam. Nah jalan supaya diberi Allah Ta'ala kenal lawan sidin. Jalan supaya diberi Allah Ta'ala makrifat kenal lawan sidin itu jalannya dua. Nah orang makrifat itu disebut juga dengan wasil. Orang nang wasil ya. Wasil itu adalah orang nang makrifat namanya. Nah, jalan makrifat itu dua. Yang pertama jalannya ada jalan tauhid. Jalan tauhid itu ialah jalan zikir. Zikirnya apa? Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jalan makrifat. Makanya ada gurunya guru thariqat. Biasanya ada, makanya ada thariqat Samaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, macam-macam thariqat itu lewat la ilaha illallah. Nah, makanya ada jalan cara-caranya di dalam la ilaha illallah. Apa isi kandungan la ilaha illallah? Makanya kan di masjid ini kayak subuh Kamis itu penting. Soalnya kan melajari tauhid setiap subuh Kamis, subuh isuknya. Kayak subuh semalam itu bagus banget isinya tentang isi la ilaha illallah, kandungan isi la ilaha illallah, jalan supaya marifat isinya luar biasa. Quran Nur pengarang kitab ini setiap subuh Kamis ini pengajian di masjid isinya Masya Allah luar biasa. Sedikit aja jadi membaca tapi penjelasannya luar biasa. Quran Nur tuh orang nampak benar diberi Tuhan ilmu laduni itu nampak benar dari sini kita. Pastilah Bang sini jauh ya. Ini nyandak subuh Kamis semalam setiap malam Kamis. Luar biasa isinya luar biasa. Nah, itu yang pertama tadi jalan tauhid. Jalan tauhid itu jalan zikir, isinya la ilaha illallah. Jadi sekira ada isi kandungan la ilaha illallah, ada macam-macam isi-isinya tuh. Semalam Quran Nur kami semalam melajari 360 la ilaha illallah dalam sehari. 100 ini isinya, 100 ini isinya, 100 ini isinya, 60 ini isinya. Ada dilajari sidin. Nah, itu ulang yang kedua disebut jalan nur. Yang kedua adalah jalan nur. Jalan nur ini apa? Yaitu jalan sholawat. Jalan sholawat. Nah, jadi kedua-duanya jalan tauhid atau jalan zikir dan jalan nur atau jalan sholawat, kedua-duanya bisa menghantarkan hati kita makrifat lawan Tuhan, kenal lawan Tuhan. Saya kira kita ini paham. Apalagi penjelasan Guru Zuhdi itu luar biasa. Guru Zuhdinya masalah tentang ilmu kebatinan, ilmu makrifat, kenal di Tuhan itu luar biasa Guru Zuhdi. Buka aja di YouTube ya cuma Guru Zuhdi itu isi kandungannya apalagi hikam. Masya Allah itu saja. Jelas Guru Zuhdi ini alimnya luar biasa ternyata. Nah, orang yang diberi Allah Ta'ala hikmah di hati sidin itu orangnya. Nah, lalu mana baca cepatan jalan sholawat lawan jalan zikir. Ternyata ujar ulama yang paling cepat jalannya itu adalah jalan sholawat. Kita kada heran nih lah, abah guru sekumpul itu sidin menjadi orang yang luar biasa. Kita melihat aja kalau kayak Pak Haulan sidin, mulai sidin hidup aja tah. Waktu pengajian sidin puluhan ribu usianya, bejajal orang hendak masuk di dalam langgar tuh, raudah lakiannya kah, biniannya kah, bahkan sampai ada nang kematian dulu
Kebinian terjejak. Nah, saking orang nang kecintaan anak melihat anak beparak lawan Abah Guru. Luar biasa pengajian Abah Guru sakumpul. Manusianya luar biasa. Luar biasa. Jadi pan kadang nang zaman kita nang kayak Abah Guru sakumpul kita ada. Bahkan hidupnya aja luar biasa sudah. Meninggalnya pun luar biasa. Ada lagi tuh orangnya itu melihat haulan Sidin kayak apa. Ternyata paling banyak seluruh dunia haulan Abah Guru sakumpul 2 juta lebih usianya. Usia aja tuh belum lagi malaikat Pak. Kayak apa Abah Guru sakumpul nih jadi luar biasa bahasa di Pak. Habis kekaguman dah. Orang musim corona ditutup aku bahas Sidin tatang ziarahan. Biar di luar. Tatang ziarahan. Kada kawa di takati rawa tetap orang datangan luar biasa. Ternyata kita bacakan di manakib Abah Guru kan tiap bulan Rajab biasanya dibacakan manakib Abah Guru. Nah di manakib Abah Guru tuh ada di situ Abah Guru itu Sidin mengamalkan setiap hari zikir la ilaha illallah itu 24.000 kali. Bukan jadi manakib Sidin itu manakib Al-Zahra tuh 24.000 kali sehari la ilaha illallah. Lalu pulang di manakib itu pulang Sidin mengamalkan dalailul khairat dalam sehari 2 kali hatam. Siang sehatam, malam sehatam. Abah Guru nih. Sahataman. Sekitapan seananta. Sa bukuan Bang. Sehari 2 kali hatam. Jadi Abah Guru tuh kan heran tuh Sidin menjadi orang yang luar biasa. Memang mujahadahnya itu dasar luar biasa. Sidin mengamalkan jalan zikir, jalan tauhid, dan Sidin juga menjalani jalan nur, jalan sholawat. Keduanya cocok seperti menjadi orang yang hebat luar biasa. Lalu kan ada kisah semalam tuh. Guru Danau waktu Sidin ke Jawa, Sidin beelang kepada Guru Bangil beelang kepada Sidin. Betakun Guru Danau yang Guru Asmuni dan Panggang Amuntai. Betakun Guru napa amalan pian ini diberi Allah Ta'ala ma'rifat lawan Tuhan. Napa gerang amalannya kan amalan tuh banyak amalan tuh nah pian ini napa amalannya jadi pian dapat. Lalu ujar Guru Bangil, alhamdulillah Sidin aku dapat ma'rifat diberi Tuhan berkat aku istiqomah mengajar Sidin. Bahkan kita dengar nih Guru Bangil tuh Sidin saking istiqomahnya nih mengajar sampai garing-garing Sidin tetap mengajar. Berabah Sidin wani mengajar. Kayak Abah Guru sakumpul kan bahari di atas tilam Sidin. Ada videonya juga pengen mau pati Jawa bahari. Ditilam Sidin garing-garingan. Padahal Abah Guru tuh waktu itu Sidin ditangati jangan mengajar. Hanya tuntung cuci darah, harus istirahat. Waktu sebelum mengajar tuh Sidin lama awak. Sekali pas jam waktu mengajar sampai langsung sehat sigar. Semangat Sidin. Tuntung mengajar uyuh ulang awak Sidin. Ditangati dokter sudah jangan tetap Sidin mengajar. Saking luar biasanya. Nah Guru Bangil yang gitu juga bahari garing-garing Sidin sampai wani berabah Sidin tetap wani mengajar Sidin. Itu Bang, jadi orang istiqomah yang itu nah. Kita nih itu Bang nih lah kita ini sudah apa amal ibadah jujur kada ada apa amal ibadah kita ini kita ini kada amal ibadah. Napa ya amalan yang bagus kesan kita nih? Pertama sholawat, nang kedua katujuh berdengar ilmu agama, katujuh mengaji. Nya kita masalah sembahyang bihimat beratus rakaat badal apa? Ya tanah kita. Kita tergawi. Napa amalannya yang sekira menyugihkan kita nih? Sholawat, lawan ketujuh berdengar ilmu agama.
ada pengajian umpati, ada majelis maulid kah atau majelis pengajian kah, di mana-mana umpati. Nah itu menyugihakan lawan kita. Lamun sembahyang kita sembahyang sunat entah diterima atau kada macam ya salawat pasti diterima. Atau menuntut ilmu mengaji umpat di pengajian, ada pengajian di masjid, di langgar atau majelis guru siapa umpati menyugihakan benar lawan kita. Pokoknya lah pahamkah kada pahamkah, dapatkah kada dapatkah, tak guring-guringkah, bahkan maamalakankah kada maamalakankah, mudahan istiqomah pada dengan ilmu agama. Sekali lagi pahamkah kada pahamkah, dapatkah kada dapatkah, tak guring-guringkah, maamalakankah kada, mudahan istiqomah mengaji pada dengan ilmu agama. Yang nyata dulu kewajiban itu kan lagi amalan kita menyugihakannya sembahyang, istilah sembahyang sunat tuh bilang kambingan kadang-kadang menuntut nipang, nuntut ilmu agama berdangar nipang lagi nah. Man ta'allama baban minal ilmi ya Nabi. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal kana afdhala min ayyusalliya al-faraqatin. Siapa saja yang belajar satu bab aja daripada ilmu, sebab aja. Apalagi banyak yang dipelajari, sebab aja yang dipelajari nih daripada ilmu agama dia amalkan kah atau kadakah. Itu lebih baik baginya daripada sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang 1000 rakaat, pian sembahyang di rumah 1000 rakaat banding lawan 4 mengaji. Duduk mengaji. Ternyata lebih ganal pahala menuntut ilmu itu. Ini apa kada menyugihakan? Ini bisa malam ini guru itu mah. Kalau parakan yang makan anaknya menjualan. Adik lah lagi. Di rumah anak. 1000 rakaat kita gampang 1000 rakaat. Kita kada kawa bang nang kaya Imam Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin itu kan Imam Ali Zainal Abidin itu anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kan anak Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah anak Nabi jadi buyut. Imam Ali Zainal Abidin itu sidin kada guring di malam hari kecuali sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat dulu kan kita mana kawan jelas ada kawan. Ayo sudah kawan. Bahkan ada lagi bebinian. Sidin ini kada guring kecuali sudah sembahyang 300 rakaat waliullah taala siapa Rabi'atul Adawiyah. Itu Atul Bahri atau Atul ini 300 rakaat. Ya lah. Lagi Atul ini. Rabi'atul Bahri 300 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, jangankan 300 rakaat, kita tarawih aja gini nih 23 rakaat. Iya. Berapa kana tuntang amin imam. Saya bertakun ke cucu berapa kali amin dulu ya. Menghitung ke amin. Jawabannya Kampung Sorong adalah pinggir Banyu. Di Kampung Sorong di pinggir Banyu. Di Langgar wadah seorang tuntung tarawih jam 9 kurang seperempat tambus tuntung tarawih. Sekalinya di Kabuk seberang sungai, di Langgar seberang sungai tuntung jam 7:30 9. Apa nih barang kunjung daripada atau kemalar tersikap gitu aja. Maka tuh guru ya di tengah itu. Kalau banyak kalau banyak di rumah aja. Anak mana-mana datangan kan. Ini datangnya. Yang terjauh tuh ya kalau memilih jauh daripada anak yang memalar tersikap tuntung.
Awalnya ke sini tahu aku Itu bang, itu kita tuh gitu, jujur aja gitu deh. Iyalah, ulunnya gitu ya. Iya. Mencari nang lakas tuh. Kita nih merasa aja bang nilai kita nih, tapi yupi ibadah tuh nang kayak hadapan lakas tuntung. Kita nih masa aja ulunnya kan. Hendak mana saya kira lakas tuntung kayak jujur aja kada nang kayak kada merasa lezat nang gitu. Iyalah, buktinya hendak mana lakas tuntung. Hendak mana lakas tuntung. Nah, apalagi amalannya sekedar menyugihakan kita nih. Itu bang, menuntut ilmu mengaji. Lamunya ditarim itu orang sembahyang tarawih itu jar bagi dari ginca. Tahu lah bagi dari ginca. Nah, umpamanya dilanggar ini mulainya jam 9, tuntung jam 10. Langgar sebutingnya mulainya jam 10 sampai jam 11. Langgar ini mulai jam 11 sampai jam 12 sampai 5 langgar. Ya gitu. Jadi bahkan orang ditarim itu menggawi seberataan kena langgar itu tuh pindah pulang ke langgar ini, pindah pulang ke langgar ini. Enggak, jadi ganti lain waktunya ditarim itu. Jadi sampai orang ditarim itu menggawi sampai 5 kali tarawih. Tarawih anggaplah tarawih itu 20 rakaat, kadang bisa dibuat witir 3 tuh. Tarawih itu kan 20 kali 5 100 rakaat ditarim tuh menggawi. untungnya jurang lain kalau ada istilah apa Ya, mudah-mudahan sampai ke tarim. Tarim mahalaha. Mengaji nih pang lagi berdengar ilmu agama nih pang lagi kita amalun sekira menyugihakan. Napa pulang berdengar ilmu agama nih kada lapah kada ngalih berdengar nih. Pian lamunnya berjalan batis jalan aja panat batis. Yalah. Pian nulis saja panat tangan tuh panat. Pian makan aja rakup makan balinjun bisa lapah wihan ini lapah. Nah bisa ikut ilat tak? Ikut ilat. Ini jauh juga bahari aja lamunya kita nih ikut ilat aja gitu gara-gara burit menyumpah ya. Ujar burit, muntung sedang-sedang dah mau makan. Nyaman nyawa makan muntung unda bakal lapah mahajan. Itu burit dia menyumpah ya, jadi melatup ilat. Nah, lalu sambung kisah tadi ingin mana? Nah, lalu pulang guru danau. Guru danau sidin beelang pulang ke wadah Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid Pasuruan di Pasuruan tuh, yang kubah sidin di muka Masjid Al Anwar di Pasuruan. Waliullah ta'ala nang kenal tuh. Alhamdulillah waktu itu sidin kau berdapat lawan Ki Hamid guru danau nih. Padahal waktu itu Ki Hamid nih ngalih ditemui. Lalu beelang betakun sama takunan Kiai apa amalan pian jadi pian diberi Tuhan ma'rifat. Lalu jawaban Kiai Hamid, aku jisiden jadi diberi ma'rifat ini berkat aku istiqomah bangun malam, tiap malam bangun malam sembahyang mengaji. Tiap malam nangke itu bangun sembahyang mengaji tiap malam. Gara-gara berkat itu Allah Ta'ala diberi aku di ma'rifat jisiden. Berkat istiqomah. Jadi kita ini harus ada bisa amalan yang mana kita istiqomahi. Mudahan dengan berkat kita, amalan itu kita diberi Tuhan ma'rifat. Paling kada anak meninggal barang minimalnya diberi Tuhan ma'rifat. Begitu pulang sidin belang pulang kepada abah guru sekumpul. Kepada abah guru sekumpul guru danau nih. Belang waktu itu abah guru sekumpul membawa teh mulai dapur, aduk-aduk sambil bersalawat. Waktu menyurung ke wadah guru danau, aku asmuniyar jadi diberi Allah Ta'ala marifat nih berkat salawat. Belum lagi guru danau betapun, guru danau padahal rencana penakun akan gitu. Sekalinya dijawab abah guru bedolo. Jadi abah guru ini luar biasa tahu di hati tamu dijawab sidin bedolo. Nah, itu bang kehebatan, itu bang tadi keistimewaan abah guru sekumpul. Karena kabeyo sampai bulan Rajab itulah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan haul abah guru sekumpul.
keberapa. Nah kan disebut Abu Guru Kumpul. Cari aja ulama-ulama mana aja ada kadang disandingkan paling kata Isra Mi'raj dan haul jarang. Di mana-mana tempat di mana orang merayakan Isra Mi'raj ada di situ mahauli Abu Guru Kumpul. Sampai ke Sumatera bahkan sampai ke Tarim. Di Mesir ada juga orang pada-padanya mahauli Abu Guru Kumpul karena di Indonesia ini ya. Di Jawa, di Jogja merayakan juga Abu Guru Kumpul. Sudahnya Kalimantan ini, Kalimantanan. Karena luar biasa tadi Bang, karena kisah lagi Bang dah luar biasanya. Nah, itulah keistimewaan daripada berkah sholawat sidin, nampak alamat sholawat sidin. Nah itu aja gini dulu lah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita mengaji yang kini, dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berberkah, yang halal, yang menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, ke Hadramawt dan Hadramaut. Dan Allah memberikan kita iman yang sempurna, mati membawa iman dapatkan iman yang sempurna di ketika meninggal dunia, dan Allah masukkan kita ke dalam surga, mati dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyatu likulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil mustafa bil maqasidina واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم كريم.